Oke, kita lanjutkan untuk rangkaian dioda latihan yang nomor 3. Jadi ini ya, kalau kita lihat sekilas di sini, dia terdapat dua sumber tegangan. Dia ada dua sumber tegangan di sini. E1 yang nilainya 12 volt positif ya, 12 volt positif, dan E2 yang nilainya minus 5 volt negatif. Jadi itu, dan ada satu dioda silikon di sini, dan arah arusnya searah dengan jarum jam I. Nah, kalau arah arusnya seperti ini, maka dioda ini dalam kondisi on atau forward. Jadi bisa kita gantikan dengan VT senilai 0,7 volt karena dia dioda silikon. Di samping itu ada komponen lain R ini ya, dua resistor. Yang pertama ini 4K7 dan 2K2. Nah, untuk khusus yang ini nanti agak-agak berbeda ya penggambarannya. Jadi kalau biasanya yang positif seperti ini, maka menggambarnya sumber tegangan itu seperti ini. Yang positif langsung ke sini ya, ke resistor dan komponen-komponen yang lainnya yang di sebelah kanan ini. Dan yang negatif ini terhubung dengan ground. Nah, jadi seperti ini. Ini yang 12 volt E1. E1. Nah, berbeda ceritanya dengan E2. Untuk E2 ini, karena dia nilainya negatif, maka menggambarnya terbalik. Jadi yang positif ketemu dengan ground. Jadi seperti ini. Ini yang ketemu dengan ground. Ini terhubung dengan komponen di atasnya yaitu 2K2 resistor ini. Resistor 2K2. Ini 5 volt. Jadi seperti itu. Tetapi negatifnya hilang karena sudah kita balik seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, boleh saja sama dengan ini, tapi nilai negatifnya masih ada, jadi minus 5 volt masih tetap. Tetapi yang akan kita gunakan yang seperti ini nanti. Jadi kalau negatif, dia tinggal balik polaritas saja. Dibalik gambar polaritasnya, atau tetap negatif, gambarnya tetap seperti biasanya, seperti yang 12 volt ini. Tapi nilainya negatif. Yang kita pakai yang ini, yang sesuai ini aja, yang kita gambar sekarang. Untuk gambar yang atas ini bisa kita gambar ulang biar lebih mudah. Yang dioda langsung kita ganti dengan 0,7 aja ya. Oke, langsung saja. Ini E1 langsung kita tulis nilainya 12 volt. Terus di situ ada V1 nilai resistansinya 4K7 ohm ya satuannya ya. Selanjutnya di sini bukan lagi dioda tapi sumber tegangan yaitu sebesar 0,7 volt. Selanjutnya ada V2 dengan nilai resistansi 2K2. Ini V2 dan ini. Nah, hati-hati. Karena kita gunakan yang seperti ini, yang ini, maka jadi yang negatif dan yang positif langsung terhubung dengan ground. Kita hubungkan dengan E1. Ini E2 ya. Nah, ini 1 yang sebelah kiri E1 dan ini E2. Nah, nilai tegangannya 5 volt. Ini V output. Oke. Nah, itu digambar ulang ya rangkaiannya, kita gambar ulang biar lebih mudah dalam menganalisa. Adapun yang kita cari yaitu di sini adalah I-nya, arusnya, arus yang ini ada di loop yang sebelah kiri ini. Terus apalagi yang kita cari V1, kita cari terus V2 yang kita cari baru V output. Nah, ini kita nyarinya secara berurutan ya. Kita nyarinya secara berurutan. Adapun yang kita gunakan rumusnya sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, sigma V sama dengan 0. Ini ground ya. Maaf lupa. Ini V output, ini plus. Oke. Kita kasih garis saja. Nah, langsung kita gunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang nomor 2. Yaitu sigma V sama dengan 0.
sigma V sama dengan 0. Oke, langsung kita putar searah dengan jarum jam dengan arus sebesar I. Oke, pertama ini ketemu dengan V1. Jangan lupa plus minus V1. Kita tulis dulu V1. Terus ketemu dengan 0,7. Ya, penggantinya dioda silikon tadi plus minus. Oke, nilainya plus 0,7. Selanjutnya ketemu dengan V2 plus minus. Plus V2. Nah, yang ini ketemunya minus dulu. Minus 5. Jadi minus 5. Yang ini E2 minus E2 ini ya. Terus ketemu dengan 12. Ketemu minusnya dulu berarti minus 12. Terus apakah ada lagi? Ternyata tidak, langsung saja sama dengan 0. Kita kumpulkan dulu yang sama ya. Kita kumpulkan dulu. Nah, di situ ada V1, V2, V1 dan V2. Boleh langsung kita jabarkan di sini V1, maka dia sama dengan 4K7 dikali I untuk V1 ya. Terus untuk V2, kita ini V2 plus 2K2, plus, kita hapus, plus 2K2I. Nah, ini minus 5 sama minus 12 sama dengan minus 17 ditambah 0,7 berarti minus 16,3 sama dengan 0. Minus 5 minus 12 hasilnya minus 17 ditambah 0,7 hasilnya 16,3. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang sama, variabel I ini sama kan ya, bisa kita tambahkan langsung. 4K7 dengan 2K2 hasilnya 6K9 atau 6,9 kilo. Nah, variabelnya I. Minus 16,3 kita pindah ke kanan, sama dengan 16,3. Nah, ini bisa dicari langsung nilai I-nya, arus yang mengalir. I sama dengan 16,3 per 6,9 kali 10 pangkat 3 kilonya ya. Kilonya ini 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 boleh naik. Nah, kita cek dulu hasilnya. 16,3 per 6,9. Kita gunakan kalkulator. Oke, 16,3 ya. 6,3 dibagi dengan 6,9. 6,9 sama dengan 2,36. 2,36. Oke. Kita tulis 2,36. 2,36 kali 10 pangkat minus 3 pastinya kan ya. Kali 10 pangkat minus 3. Satuannya apa? Ampere. Atau boleh kita tulis 2,36 mili ampere. Jadi seperti itu. Hasilnya untuk arusnya 2,36 mili ampere. Arusnya sudah ketemu arusnya. Sekarang V1 bisa kita cari. V1 apa tadi? Menggunakan hukum Ohm ya. V1 nilai resistansinya 4K7 berarti 4,7 ya, 4,7 kilo dikali dengan arusnya berapa? Arusnya 2,36
miliampere ya. 2,36 miliampere, atau bisa kita tulis 2,36 kali 10 pangkat minus 3. Maka hasilnya bisa diketahui 10 pangkat minus 3 dengan kilo saya coret karena saling menghilangkan ya. Langsung saja kita hitung menggunakan kalkulator. Berapa itu? 4,7 dikali 2,36 sama dengan 11,09 gitu aja ya. 11,09 satuannya volt. Ini untuk V1. Bagaimana dengan V2? V2 bisa kita cari juga. Dia V sama dengan R kali I. R-nya berapa? 2K2. 2,2 kilo. Dikali dengan arusnya sama. Karena arus yang melewati antara V1 yang ada di V1 ini dan R yang ada di V2 ini sama. Berarti langsung bisa kita tulis 2,36 kali 10 pangkat minus 3. Jadi untuk memahami ini pastikan Anda sudah mempelajari rangkaian listrik dasar ya. Minimal hukum Kirchhoff, hukum Ohm, jadi seperti itu. Selanjutnya 2,2 kilo kali 2,36 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 bisa kita hilangkan dengan juga mencoret yang kilo ini. Ya, jadi karena kilo kan 10 pangkat 3 sama-sama saling menghilangkan. Selanjutnya kita hitung lagi untuk hasil akhir dari V2 ini, yaitu 2,2 dikali 2,36. 2,36. Hasilnya 5,19. Oke, 5,19. Jadi hasilnya 5,19. Satuannya apa? Volt. Satuannya volt. Oke, jadi untuk V1 dan V2 sudah ketemu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang dicari yaitu V output. Bagaimana mencari V output? Nah, ini kan V output ya. Di sini anggap saja ada beban ya, ada bebannya ya. Jadi ada load di sini atau beban. Cara mencari V output gimana? Kita gunakan hukum Kirchhoff juga sama. Hukum Kirchhoff yang kedua, sigma V sama dengan 0 ya. Ini sama dengan I1 gitu aja. Nah, searah dengan jarum jam juga. Langsung saja sigma V sama dengan 0. Nah, ini mencari V output menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini searah dengan jarum jam. Di sini ketemu V output, ketemu plusnya ya. VO dia plus, searah dengan jarum jam. Lihat ke sini jalan 5 volt E2 ketemu plusnya berarti plus 5. Terus V2 ketemu minusnya dulu berarti minus V2 sama dengan 0. Nah, jadi V output bisa dicari. V output sama dengan kita keluarkan 5 dan V2 ini. Jadi V2 minus 5 sama dengan berapa? V2-nya sama dengan 5,19 dikurangi 5. Hasilnya 0,19 volt. Jadi V outputnya sama dengan 0,19 volt. V output ketemu, sudah ketemu. V2 dan V1 sudah ketemu di sini. Sudah ketemu ya ini dan ini. Begitu juga arusnya sudah ketemu juga. Jadi untuk pembahasan lantian 3 ini kita cari I-nya dulu. Selanjutnya setelah ketemu I kita cari V1 dan V2. Selanjutnya kita cari V output. Jadi sekian untuk pembahasan soal latihan nomor 3 rangkaian dioda. Untuk yang latihan nomor 4 kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.